Welcome to my channel. Di soal pertama, bagaimana antropologi dapat berkolaborasi dengan disiplin ilmu lain seperti psikologi atau sosiologi untuk memberikan wawasan yang lebih dalam tentang perilaku manusia dan masyarakat. Yang pertama, antropologi dan psikologi terbagi menjadi dua. Yang pertama, pemahaman kultural. Antropologi membantu psikologi dalam memahami bagaimana budaya dan konteks sosial mempengaruhi perkembangan individu. Ini membuka jendela untuk melihat bagaimana norma budaya membentuk pikiran dan perilaku seseorang. Kedua, kajian kesehatan mental. Antropologi psikologi fokus pada interaksi antara budaya dan proses mental. Kolaborasi ini dapat membantu dalam memahami bagaimana faktor budaya mempengaruhi kesehatan mental dan perbedaan dalam persepsi psikologis di antara kelompok-kelompok budaya. Yang kedua ada antropologi dan sosiologi. Terbagi menjadi dua juga. Yang pertama, studi kebudayaan. Antropologi dan sosiologi bekerja sama dalam memahami keragaman budaya dan struktur sosial masyarakat. Mereka dapat saling melengkapi dalam menganalisis bagaimana norma budaya dan struktur sosial berinteraksi dalam membentuk perilaku masyarakat. Yang kedua ada penelitian interaksi sosial. Kolaborasi antara antropologi dan sosiologi bisa memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang bagaimana individu berinteraksi dalam konteks budaya dan sosial yang berbeda. Ini membantu dalam memahami peran sosial, hierarki, dan dinamika kelompok. Ketiga ada interdisiplinaritas sebagai kunci. Pendekatan holistik melalui kolaborasi antropologi, psikologi, dan sosiologi dapat tercipta pemahaman holistik tentang perilaku manusia. Pendekatan ini memungkinkan pengamatan dari berbagai sudut pandang dan memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kompleksitas individu dan masyarakat. Di soal nomor 2, mengapa studi antropologi penting dalam memahami evolusi manusia? Antropologi memiliki peran kunci dalam memahami evolusi manusia karena disiplin ini mempelajari asal-usul perkembangan dan variasi manusia secara holistik. Pertama, kaitan dengan asal-usul manusia. Antropologi memberikan pemahaman mendalam tentang asal-usul manusia, termasuk perjalanan evolusi manusia dari nenek moyang primata hingga menjadi Homo sapiens modern. Yang kedua, penggabungan berbagai bidang studi. Antropologi mengintegrasikan pengetahuan dari berbagai bidang seperti arkeologi, biologi, genetika, linguistik, dan sosiologi untuk membentuk pemahaman yang komprehensif tentang evolusi manusia. Yang ketiga ada memahami perkembangan fisik dan budaya. Studi antropologi memungkinkan kita untuk melacak perubahan fisik dan budaya manusia dari masa lampau hingga masa kini, membantu kita mengidentifikasi faktor-faktor yang membentuk manusia modern. Berikut contoh konkret perbedaan antara manusia modern dan nenek moyangnya. Yang pertama ada perbedaan anatomi, yaitu otot dan tulang. Manusia modern memiliki struktur otot dan tulang yang lebih ramping dan efisien daripada nenek moyangnya yang mungkin memiliki tubuh yang lebih kekar dan kuat untuk bertahan hidup di lingkungan yang lebih kasar. Kedua ada perbedaan perilaku. Alat dan teknologi. Manusia modern menggunakan alat dan teknologi canggih untuk berbagai aktivitas sehari-hari, sementara nenek moyangnya mungkin bergantung pada alat sederhana yang mereka buat dari bahan-bahan alami. Baik, di soal pertama mengenai pengaruh media sosial terhadap persepsi dalam pembentukan status sosial dalam masyarakat kontemporer. Media sosial memiliki dampak yang signifikan terhadap persepsi dan pembentukan status sosial dalam masyarakat kontemporer. Yang pertama ada persepsi yang dimana terbagi dalam dua opsi, yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh positifnya adalah dengan melalui media sosial, individu dapat memperoleh informasi yang luas dan beragam, memperluas wawasan serta pemahaman mereka terhadap berbagai topik dan isu sosial. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dan toleransi terhadap perbedaan,
memperkuat kesatuan, serta memperluas pandangan individu terhadap dunia. Adapun pengaruh negatifnya, di sisi lain media sosial juga dapat memperkuat stereotip. Di sisi lain, media sosial juga dapat memperkuat prasangka, memicu perpecahan sosial, serta menghasilkan informasi yang tidak selalu akurat. Persepsi yang terbentuk dari media sosial bisa menjadi subjek manipulasi, terutama dalam hal politik dan isu-isu sensitif lainnya. Adapun pembentukan status sosial, ada juga. Yang kedua, ada pembentukan status sosial yang dimana juga memiliki dua opsi. Yang pertama, pengaruh positif dan pengaruh negatif. Di media sosial memberikan platform untuk individu membangun citra dan reputasi yang positif, terutama dalam hal personal, branding, dan karir. Individu dapat menggunakan media sosial untuk memperluas jaringan sosial, memperkenalkan diri secara profesional, dan memperoleh peluang baru. Adapun pengaruh negatif, media sosial juga dapat memperkuat ketimpangan sosial dalam pembentukan status. Terkadang, individu yang memiliki akses lebih besar ke media sosial dan jumlah pengikut yang banyak cenderung mendapatkan status sosial yang lebih tinggi, sementara yang lain terpinggirkan. Hal ini dapat memperkuat stratifikasi sosial dan kesenjangan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Yang ketiga, ada pengaruh media sosial pada stratifikasi sosial. Sebagian ahli berpendapat bahwa media sosial dapat memperkuat stratifikasi sosial. Hal ini disebabkan oleh kemampuan media sosial untuk memperkuat ketimpangan akses informasi, sumber daya, dan jaringan sosial antar kelompok-kelompok dalam masyarakat. Individu dengan status sosial yang tinggi cenderung lebih mendominasi ruang media sosial, sehingga memperkuat ketimpangan sosial yang sudah ada. Di soal nomor 2, apakah stratifikasi sosial selalu menghasilkan ketidakadilan dalam masyarakat? Berikut beberapa perspektif teori sosiologis terkait ketidakadilan dalam stratifikasi sosial. Yang pertama ada teori konflik. Menurut Karl Marx, stratifikasi sosial terutama berdasarkan kelas sosial yang didasarkan pada kepemilikan alat produksi selalu menciptakan ketidakadilan. Marx berpendapat bahwa dalam masyarakat kapitalis, pemilik modal selalu memanfaatkan pekerja untuk memperoleh keuntungan yang menghasilkan ketidaksetaraan ekonomi dalam sosial yang meluas. Yang kedua ada teori fungsionalisme, Emil Durkheim. Dari perspektif fungsionalisme, stratifikasi sosial memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas masyarakat. Namun, ketidakadilan mungkin terjadi jika perbedaan status sosial sangat ekstrim, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan dalam fungsi sosial. Jika kesenjangan antar strata terlalu besar, hal ini memicu ketidakpuasan dan ketidakadilan sosial. Yang ketiga ada teori stratifikasi sosial Max Weber. Yang ketiga ada teori stratifikasi sosial Max Weber. Max Weber melihat stratifikasi sosial sebagai hasil dari 3 dimensi utama. Pertama, kelas, status, dan kekuasaan. Menurut Weber, meskipun stratifikasi mungkin tidak selalu menghasilkan ketidakadilan, namun ketidakadilan bisa terjadi ketika seseorang atau kelompok memiliki akses yang tidak proporsional terhadap sumber. Meskipun stratifikasi mungkin tidak selalu menghasilkan ketidakadilan, namun ketidakadilan bisa terjadi ketika seseorang atau kelompok memiliki akses yang tidak proporsional terhadap sumber daya, kekuasaan, atau status sosial. Dari perspektif teori-teori sosiologis tersebut, stratifikasi sosial tidak selalu menghasilkan ketidakadilan secara langsung dalam masyarakat. Stratifikasi sosial dapat berperan dalam menjaga keteraturan masyarakat dan memenuhi kebutuhan fungsionalnya. Namun, ketidakadilan mungkin terjadi ketika stratifikasi sosial menyebabkan ketimpangan yang ekstrim dan tidak adil. Namun, ketidakadilan mungkin terjadi ketika stratifikasi sosial selalu menyebabkan ketimpangan yang ekstrim dan tidak adil antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldayanti I. Aswad
dengan NIM 2312000012 dari jurusan Tadris IPS semester 2. Di video ini saya akan menjawab soal tugas UAS SSBI. Ya, pertanyaan pertama, analisis bagaimana media sosial mempengaruhi persepsi dan pembentukan status sosial dalam masyarakat kontemporer. Apakah media sosial memperkuat atau mengurangi stratifikasi sosial? Jawabannya, media sosial memiliki dampak yang signifikan terhadap persepsi dan pembentukan status sosial dalam masyarakat kontemporer. Melalui platform ini, individu memiliki kesempatan untuk membangun dan mengelola identitas mereka secara online melalui foto profil, postingan, dan interaksi digital lainnya. Hal ini dapat mempengaruhi bagaimana orang lain mempersepsikan mereka dan secara tidak langsung mempengaruhi status sosial mereka. Selain itu, media sosial juga memperluas akses terhadap informasi dan peluang yang sebelumnya sulit dijangkau bagi banyak individu. Contohnya adalah kemungkinan untuk memperluas jaringan profesional atau mengikuti tren yang dapat meningkatkan status sosial dalam lingkup tertentu. Namun demikian, ada juga dampak negatif yang perlu dipertimbangkan. Media sosial dapat memperkuat stereotip dan prasangka yang ada dalam masyarakat. Ini terjadi ketika kelompok-kelompok tertentu lebih rentan terhadap stereotip yang diproduksi secara digital yang dapat mempengaruhi persepsi mereka dalam masyarakat lebih luas. Secara keseluruhan, pengaruh media sosial terhadap stratifikasi sosial dapat bersifat kompleks. Media sosial memiliki potensi untuk memfasilitasi mobilitas sosial dan mengurangi ketimpangan akses informasi, namun juga dapat memperkuat ketimpangan yang ada atau bahkan menciptakan ketimpangan baru dalam bentuk digital. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana penggunaan media sosial dapat mempengaruhi dinamika sosial dalam masyarakat kontemporer. Pertanyaan kedua, menurut Anda, apakah stratifikasi sosial selalu menghasilkan ketidakadilan dalam masyarakat? Jelaskan pendapat Anda dengan menggunakan teori-teori sosiologis yang relevan. Menurut saya, stratifikasi sosial tidak selalu menghasilkan ketidakadilan mutlak dalam masyarakat, tetapi cenderung menciptakan ketimpangan sosial. Berdasarkan teori-teori sosiologis yang relevan, pandangan ini dapat dijelaskan lebih mendalam. Pertama, teori konflik Marxisme mengajukan bahwa stratifikasi sosial menghasilkan ketidakadilan karena menciptakan disparitas kekuasaan dan ekonomi antara kelompok-kelompok sosial. Kelas pekerja atau yang lebih rendah seringkali mengalami penindasan atau marginalisasi karena kontrol ekonomi dan politik yang dipegang oleh kelompok-kelompok atas. Di sisi lain, teori fungsionalis Emile Durkheim memandang stratifikasi sebagai kebutuhan untuk mempertahankan stabilitas sosial. Menurut pandangan ini, stratifikasi membantu mengatur masyarakat dengan memperjelas peran dan posisi individu dalam struktur sosial, yang pada gilirannya dapat mempromosikan integrasi sosial dan stabilitas. Dengan demikian, pandangan terhadap stratifikasi sosial bervariasi tergantung pada perspektif teoritis yang digunakan. Stratifikasi dapat menyebabkan
ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan, tetapi juga memiliki fungsi sosial dalam memelihara keteraturan masyarakat. Sekian jawaban yang saya berikan, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari antropologi. Nomor 1, bagaimana antropologi dapat berkolaborasi dengan disiplin ilmu lain seperti psikologi dan sosiologi untuk memberikan wawasan yang lebih dalam tentang berperilaku manusia dan masyarakat? Jawabannya, dalam kebudayaan, antropologi mempelajari gambaran tentang perilaku manusia dan konteks sosial budayanya. Dalam hal ini, sosiologi berorientasi pada interaksi hubungan antar manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia dalam masyarakat. Para sosiolog mempelajari ilmu ekonomi kaitannya dengan bagaimana hal tersebut menghasilkan pembentukan institusi sosial, bagaimana institusi sosial tersebut mempengaruhi institusi sosial lainnya, serta bagaimana individu dan kelompok berinteraksi. Sementara itu, para antropolog mempelajari ekonomi sebagai bagian dari sistem budaya yang lebih besar. Bagaimana ekonomi mempengaruhi budaya atau ekspresi budaya, juga sebaliknya, bagaimana praktik budaya mempengaruhi sistem ekonomi masyarakat. Baik sosiologi dan antropologi sama-sama mempelajari manusia. Pada ilmu antropologi, perilaku manusia merupakan pencetus utama lahirnya sebuah kebudayaan. Oleh karena itu, para antropolog sering menggunakan pendekatan sosiologi untuk menjelaskan perilaku-perilaku manusia yang bisa membentuk kebudayaan. Menurut pendapat Ahmad Sobhani Beni, dalam pengantar antropologi, psikologi dan antropologi sama-sama mengkaji tanda-tanda perkembangan kebudayaan manusia, mengikuti berbagai penemuan, baik secara material maupun substansialnya. Dalam psikologi, perkembangan kebudayaan manusia berkaitan dengan sifat dasar manusia sebagai makhluk yang memiliki kecerdasan. Manusia memiliki naluri untuk selalu berkembang dan untuk selalu memenuhi kebutuhannya. Nomor 2. Mengapa studi antropologi penting dalam memahami evolusi manusia? Jelaskan dengan memberikan contoh konkret dan perbedaan antara manusia modern dan nenek moyangnya. Jawabannya, antropologi bertujuan untuk memahami dan mengapresiasi manusia sebagai entitas biologis Homo sapiens dan makhluk sosial dalam kerangka kerja yang interdisipliner dan konferensif. Oleh karena itu, antropologi menggunakan teori evolusi biologi dalam memberikan arti dan fakta sejarah dalam menjelaskan perbedaan umat manusia di bumi sejak awal kemunculannya. Antropologi juga menggunakan kajian lintas budaya dalam menekankan dan menjelaskan perbedaan antara kelompok-kelompok manusia dalam perspektif material budaya, perilaku sosial, bahasa, dan pandangan hidup. Perbedaan manusia modern dan nenek moyangnya, yaitu pada zaman prasejarah, manusia purba menggunakan peralatan masih sederhana seperti kapak persegi, kapak genggam, dan sebagainya. Sementara manusia modern lebih mengenal banyak teknologi yang dapat menciptakan berbagai peralatan canggih untuk mempermudah hidupnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal UAS SSBI. Nomor 1. Analisis bagaimana media sosial mempengaruhi persepsi dan pembentukan status sosial dalam masyarakat kontemporer. Apakah media sosial memperkuat atau mengurangi stratifikasi sosial? Jelaskan. Dalam perubahan sosial,
Media sosial telah mengubah pola perilaku masyarakat termasuk budaya, norma, dan etika. Masyarakat modern menggunakan media sosial untuk berbagi informasi dan berinteraksi dengan orang lain, sehingga mempengaruhi cara mereka berkomunikasi dan berinteraksi. Perubahan ekonomi. Media sosial telah menjadi alat promosi bisnis yang efektif, memungkinkan perusahaan untuk menjangkau pelanggan dan klien secara global dengan biaya yang lebih murah. Masyarakat juga dapat berjualan secara online dan memperoleh keuntungan secara ekonomi. 2. Menurut Anda, apakah stratifikasi sosial selalu menghasilkan ketidakadilan dalam masyarakat? Jelaskan pendapat Anda dengan menggunakan teori-teori sosiologis yang relevan. Menurut teori sosiologis, stratifikasi sosial dapat menghasilkan ketidakadilan dalam masyarakat. Stratifikasi sosial menciptakan tingkatan kelas yang berbeda, membedakan mereka yang memiliki surplus kekuasaan dan kekayaan dengan mereka yang tidak memiliki akses ke sumber daya yang sama. Ketidakadilan ini dapat berupa kesenjangan, ketimpangan pendapat, dan ketidakadilan hukum dengan politik. Contoh lain, ketidakadilan sistemik dapat muncul akibat stratifikasi sosial, seperti kekurangan akses terhadap pelayanan kesehatan dan pangan yang tidak merata, sehingga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Keadilan sosial yang terkenal sebagai kasta dapat menghasilkan eksklusif dan eksploitasi kelas bawah, membedakan mereka yang berada di bawah dengan mereka yang berada di atas. Dalam kesimpulan, stratifikasi sosial dapat menghasilkan ketidakadilan dalam masyarakat, terutama jika tidak diimbangi dengan upaya redistribusi dan perlindungan yang adil. Sekian. Soal yang pertama, bagaimana antropologi dapat berkolaborasi dengan disiplin ilmu lain, seperti psikologi atau sosiologi, untuk memberikan wawasan yang lebih dalam tentang perilaku manusia dan masyarakat. Jadi meskipun diakui sebagai pengetahuan yang berdiri sendiri, antropologi tetap memiliki hubungan dengan ilmu sosial lainnya. Cara bagaimana antropologi dapat berhubungan dan berkolaborasi dengan ilmu lain seperti psikologi dan sosiologi, yaitu dengan adanya pendekatan multidisiplin. Antropologi mempelajari manusia dari perspektif budaya dan biologis, dengan fokus pada bagaimana budaya mempengaruhi perilaku dan struktur sosial. Lalu psikologi, yang mana berfokus pada proses mental dan perilaku individu, termasuk aspek kognitif, emosional, dan juga perkembangan. Sementara itu, sosiologi mempelajari struktur sosial, hubungan, dan institusi dalam masyarakat. Adapun kolaborasi ini memungkinkan penelitian yang menggabungkan analisis kultural, individu, dan struktur sosial untuk memahami fenomena-fenomena kompleks seperti identitas, konflik, dan juga perubahan sosial. Soal yang kedua, mengapa studi antropologi penting dalam memahami evolusi manusia? Jelaskan dengan memberikan contoh konkret dari perbedaan antara manusia modern dan nenek moyangnya. Studi antropologi penting dalam memahami evolusi manusia karena membantu memberikan bukti dan konteks tentang perubahan fisik dan budaya manusia. Contoh konkret perbedaan antara manusia modern dan nenek moyangnya yaitu: yang pertama, bukti fosil dan arkeologi. Fosil Australopithecus afarensis menunjukkan adaptasi untuk berjalan tegak, sementara Homo erectus menunjukkan peningkatan kapasitas otak dan teknologi alat batu. Yang kedua, evolusi biologis dan adaptasi. Warna kulit yang berbeda antara populasi di daerah tropis dan daerah dengan sinar matahari yang rendah menunjukkan adaptasi biologis terhadap lingkungan. Yang ketiga, perkembangan budaya.
Revolusi pertanian mengubah cara hidup manusia dari pemburu pengumpul menjadi petani, membawa perubahan dalam struktur sosial dan juga teknologi. Soal yang pertama, analisis bagaimana media sosial mempengaruhi persepsi dan pembentukan status sosial dalam masyarakat kontemporer. Apakah media sosial memperkuat atau mengurangi stratifikasi sosial? Jelaskan. Jika kita memperhatikan situasi saat ini, tentu sudah jelas bahwa media sosial telah memainkan peran yang signifikan dalam mempengaruhi persepsi dan pembentukan status sosial di dalam masyarakat. Keberadaan media sosial tentu dapat memperkuat, namun di satu sisi mengurangi stratifikasi sosial, tergantung pada berbagai faktor. Sebagai contoh, media sosial sering digunakan untuk memamerkan kekayaan, pencapaian, dan gaya hidup mewah. Hal ini dapat memperkuat stratifikasi sosial dengan memperjelas perbedaan antara kelas sosial yang berbeda. Akan tetapi di sisi lain, media sosial memungkinkan penyebaran informasi yang lebih merata, memberikan suara kepada kelompok-kelompok yang sebelumnya terpinggirkan, dan memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam diskusi publik, sehingga bisa mengurangi stratifikasi sosial yang ada. Soal yang kedua, menurut Anda apakah stratifikasi sosial selalu menghasilkan ketidakadilan dalam masyarakat? Jelaskan pendapat Anda dengan menggunakan teori-teori sosiologis yang relevan. Jadi, stratifikasi sosial adalah sistem hierarki yang ada dalam masyarakat yang membagi individu atau kelompok berdasarkan faktor-faktor tertentu, seperti kekayaan, kekuasaan, ataupun pendidikan. Memang benar, stratifikasi sosial sangat sering menghasilkan ketidakadilan di dalam masyarakat. Jika kita mengambil sudut pandang teori fungsionalisme, stratifikasi sosial itu diperlukan untuk memastikan bahwa posisi penting dalam masyarakat diisi oleh individu yang paling kompeten. Hal ini bisa jadi hal yang positif karena posisi-posisi tertentu dipegang oleh pihak-pihak yang memang sudah punya kompetensi di bidangnya masing-masing. Namun sebaliknya, individu yang tidak memiliki kompetensi tertentu akan sulit untuk berkesempatan ikut serta dalam perkembangan sosial, karena struktur dan sistem sosial cenderung mendukung kepentingan kelompok tertentu di atas kelompok yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikra ingin menjawab soal-soal antropologi dengan berbagai pendapatku sendiri. Nah, soal pertama, bagaimana antropologi dapat berkolaborasi dengan disiplin ilmu lain seperti psikologi atau sosiologi untuk memberikan wawasan yang lebih dalam tentang perilaku manusia dan masyarakat. Nah, pendapat saya, kolaborasi antara antropologi dengan disiplin ilmu lain seperti psikologi dan sosiologi dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang perilaku manusia dan masyarakat. Nah, antropologi dan ada beberapa cara-cara di mana antropologi bisa berkolaborasi dengan psikologi dan sosiologi. Nah, yang pertama itu pemahaman budaya pada individu, yang kedua kajian identitas dan kepribadian, yang ketiga penelitian multidisiplin. Juga antropologi dan sosiologi. Dan pertama studi struktur sosial, yang kedua perspektif historis dan kontekstual, yang ketiga studi perubahan sosial. Lanjut lagi, soal yang kedua, mengapa studi antropologi penting dalam memahami evolusi manusia? Jelaskan dan berikan contoh konkret perbedaan antara manusia modern dan nenek moyangnya. Nah, jawabannya, antropologi memiliki peran penting dalam memahami evolusi manusia karena membantu dalam mengungkap asal-usul perkembangan dan perbedaan antara manusia modern dan nenek moyangnya. Ada beberapa juga alasan yang mengapa studi antropologi krusial dalam pemahaman evolusi manusia dan berserta contohnya. Itu yang pertama,
Satu, rekonstruksi sejarah. Yang kedua, pemahaman tentang adaptasi. Yang ketiga, menggali perbedaan budaya. Nah, masuk lagi di contoh konkret perbedaan manusia modern dan nenek moyang. Yang pertama, struktur fisik. Nah, struktur fisik ini ada lagi yang namanya manusia modern dan nenek moyang. Manusia modern, ciri fisik manusia modern termasuk rahang lebih kecil, otak lebih besar, dan tubuh yang lebih tinggi dan ramping. Nah, yang nenek moyang lagi, nenek moyang manusia seperti Australopithecus memiliki rahang yang lebih besar, otak yang lebih kecil, dan bentuk tubuh yang lebih kecil. Nah, yang kedua ini alat dan keterampilan. Antara keterampilan ada dua. Contohnya manusia modern. Ya, manusia modern memiliki kemampuan teknologi canggih seperti penggunaan peralatan modern, teknologi digital, dan transportasi. Nenek moyang manusia menggunakan alat sederhana seperti batu untuk alat pemotongan dan bahan mentah untuk membuat perlengkapan. Yang ketiga, kemampuan sosial. Manusia modern memiliki struktur sosial dan kompleks sistem kepercayaan dan pola interaksi sosial dan beragam. Nenek moyang manusia mungkin memiliki komunitas yang lebih sederhana dan interaksi sosial dan lebih terbatas. Oke, baik saja yang saya bisa memberikan jawabannya antara soal tersebut. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Magung Fikra ingin membahas pendapat saya dari soal-soal SSSBI. Yang soalnya itu ada dua. Yang pertama, analisis bagaimana media sosial mempengaruhi persepsi dan membentuk status sosial dalam masyarakat kontemporer. Apakah media sosial memperkuat atau mempengaruhi stratifikasi sosial? Nah, di sini saya jelaskan media sosial memiliki dampak signifikan terhadap persepsi dan pembentukan status sosial dalam masyarakat kontemporer. Nah, ada juga ada beberapa analisis bagaimana media sosial mempengaruhi kedua aspek tersebut. Nah, yang pertama, pengaruh terhadap persepsi. Dia terbagi dua bagian. Pertama, filter bubble. Nah, yang kedua, pembentuk opini. Lanjut lagi yang kedua, pengaruh terhadap pembentukan status sosial. Nah, di sini juga disebut ada dua juga. Yang pertama, social influencers. Yang kedua, personal branding. Nah, masuk lagi yang ketiga, pengaruh media sosial terhadap stratifikasi sosial. Nah, di sini juga dibagi ada dua. Yang pertama, penguat stratifikasi sosial dan pengurangi stratifikasi sosial. Lanjut lagi di soal yang kedua, menurut saya apakah stratifikasi sosial selalu menghasilkan ketidakadilan dalam bermasyarakat? Jelaskan pendapat saya dengan menggunakan teori sosial yang relevan. Nah, di sini yang pendapat saya itu stratifikasi sosial yang mengacu pada pembagian masyarakat ke dalam lapisan atau strata berdasar faktor-faktor seperti status sosial, kekayaan, atau kekuasaan seringkali terdampak pada ketidakadilan dalam masyarakat. Nah, ada juga pandangan yang didasarkan pada teori-teori sosiologi yang relevan. Yang pertama, teori konflik. Yang kedua, teori fungsionisme. Yang ketiga, teori interaksionisme. Nah, dari aspek teori-teori sosiologi di atas yang saya dapat disimpulkan bahwa meskipun stratifikasi sosial memiliki peran dan fungsi dalam struktur masyarakat, ketidakadilan bisa muncul jika terjadi kesenjangan yang signifikan antara lapisan-lapisan sosial. Oke, itu mungkin saya bisa sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.